Assalamualaikum. Belajarnya apa Kinca? Kok nonggoni pemateri ya teka dum teka. Pelajaran apa? TOI.
Projen. Enggak baterai menang baik. Lemangan, Mbak. Baik. Kelas itu kalian sudah pernah mempelajari SKT, namun SKT di kelas 11 tersebut kemarin itu materinya itu masih dasar, jadi kayak masih dasar-dasar dari PLC. Nah, untuk yang sekarang di kelas 12 ini kalian tuh materinya lebih expert. Lebih expert itu dalam artian kalian akan lebih mendalami dari alat PLC ini gitu. Nah, sebenarnya untuk alat-alat PLC seperti ini itu sangat sulit jika dilakukan melalui daring ya, karena PLC itu kan harus melakukan instalasi ya, nyambungin kabel gitu kan, apa segala macam, nanti langsung harus diprogram juga, dan apakah itu bekerja sistemnya itu kan kita tidak bisa secara virtual ya. Jadi nanti kemungkinan kita akan menentukan menentukan jadwal untuk nanti kita melakukan pertemuan, tapi nanti dibagi. Jadi mungkin satu hari itu nanti bisa dari 9 atau 10 anak. Nah, ini waktunya berhubung. Nah, di sini itu Bapak akan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran program ya. Nah, ini dia materi dari tujuan-tujuan mata pelajaran SKT. Yang pertama kan menganalisis plan proses produksi sampai di setup spesial I/O dan networking PLC. Nanti itu dengan aku dan melihat juga kondisi yang masih belum bisa melakukan kegiatan belajar secara luring. Nanti kita akan membahas secara virtual. Ada yang bisa dibahas secara daring, mana saja yang bisa dibahas secara luring. Jika dilihat dari KIKD sebelumnya di kelas 11 itu kan kalian mempelajarinya tuh hanya sampai mengoperasikan rangkaian pengendali dengan menggunakan microcontroller, terus mengidentifikasi sistem dan komponen perangkat PLC. Jadi kalian itu yang di kelas 11 itu sebelumnya kan kalian pernah belajar PLC juga. Nah, sekarang ini lebih expert, lebih mendalami gitu tuh. Jadi
Di sini juga dibutuhkan kemampuan kalian dalam mengoperasikan komputer. Jadi ini anak-anak semuanya sudah mahir mengendalikan komputer atau ada yang masih belum bisa gitu mengoperasikan komputer? Halo? Nah, jadi untuk anak-anak ke depannya diharapkan harus sering-sering belajar mengoperasikan komputer itu di rumah, karena sekarang itu kan masih memungkinkan untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah ya secara langsung. Jadi nanti kemungkinan akan dibuat sebuah rencana yang nanti disesuaikan, apakah nanti dalam bentuk kelompok belajar dalam satu kelas itu dibagi 3 atau 4 kelompok yang akan ditentukan jamnya untuk hadir ke sekolah, untuk lebih memperdalami, untuk memegang secara langsung dari alat PLC tersebut yang ada di sekolah. Karena PLC itu alatnya nggak bisa dibawa ke rumah, apalagi komputernya. Oke, anak paham ya? Materi yang akan kita bahas itu seputar mendeskripsikan spesial I/O dan networking PLC, menjelaskan prinsip commissioning dan pengujian sistem kontrol dengan PLC. Jadi mesti untuk yang materi. Tapi kalau untuk prakteknya, kalian itu di sini di poin 4.12 itu mampu mengoperasikan PLC sebagai pengendali sistem otomasi industri. Jadi dalam sebuah perangkat sistem gitu ya yang ada di industri atau di sini kan kita sesuaikan dengan perangkat yang ada di sekolah. Jadi ada beberapa aktuator-aktuator seperti motor listrik, seperti ada pneumatik, ada silinder, ada segala macam. Itu nanti kalian itu tapi ditujukan untuk dapat mengoperasikan PLC sebagai pengendali dari sistem tersebut. Jadi nanti ada kalian itu mengendalikan motor listrik dengan PLC misalkan gitu, atau mengendalikan pneumatik dengan PLC. Nah, seperti itu. Dan terus juga diharapkan untuk anak-anak itu mengikuti pelajaran SKT ini secara serius, karena SKT ini, PLC ini digunakan sebagai alat uji kompetensi kalian yang akan mendatang. Beberapa bulan ke depan itu kalian akan melakukan kegiatan uji kompetensi, dan PLC ini sebagai suatu peranti yang digunakan untuk mengendalikan beberapa komponen-komponen output dari sistem otomasi yang ada di ujian kompetensi nanti ke depannya gitu ya. Nah. Oke. Oke, dari penjelasan tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo? Nggak ada, Pak. Sebentar. Di sini untuk ketua kelas TOI ada nggak dari masing-masing kelas? Kelas 1, TOI 1 dan TOI 2. 12 TOI 1, 12 TOI 2. Oldi, Pak, Oldi. Mana anaknya? Coba chat di grup. Ini chat di sini nih. Atau minta nomor kontaknya. Kirim aja. Jang iku je, lalu kontaknya Jidan. Sahlan. Ya, kirim aja di sini nih, di chat nih. Untuk Iya, Pak.
Tapi nggak apa-apa kan Pak, bukan ketua kelas. Iya, nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa, nggak. Ya. Sahlan itu dari Toi? Toi 1 Pak. Toi 1. Oke. Terus Toi 2 mana nih perwakilannya? Toi 2. Elva, Pak. Iya. Nomornya mana? Alia, Pak. Gitu. Nomornya tolong di share di chat. Alia nyala beli kamera. Si Alia, beli mikrofonnya baik. Marira BL. Tidak baik gak? Orga. Lah yang mana kita tahu lore? Nggak ada. Ya wes, kau deket. Sob, Tapi duduk KM, Pak. nggak apa-apa. Boleh kalian KM juga, yang penting perwakilan. Suara kita kayak Berit, Pak. Toi 1, Toi 2, Toi 2. Ayo ditunggu. 823 102. Nanti untuk anak-anak semuanya, Bapak sudah mempersiapkan Google Classroom ya. Nanti kalian bisa join di sana. Udah, Pak. Masih informasi dan tugas-tugas berikutnya. Ini sih. Pati ini kita. 8. Suara tebak. Ini siapa nih? Elva. Oke. Anak-anak sekalian, nanti dari perwakilan ini, dari si Sahlan dan Elva Reza ya. Elva Reza ini nanti Bapak akan share link untuk join dari Google Classroom. Nanti kita di sana akan melakukan metode pembelajaran daring ya. Untuk tugas dan sebagainya akan lebih terfokuskan dari sana, karena nanti di sana akan ada modul-modul dan lembar kerja siswa ya yang akan kalian kerjakan. Oke, untuk karena waktunya harus dibagi dengan jurusan lain, Bapak akhiri. Oh ya, sebelumnya barangkali ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya kan nih dari Toi 1 dan Toi 2? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Bapak akan akhiri pertemuan kali ini. Nanti pertemuan berikutnya akan ketemu minggu depan. Dan mungkin nanti Bapak akan koordinasikan dengan beberapa guru yang lain untuk minta izin menggunakan lab. Atau nanti kita mengikuti dari keadaan yang sekarang aja. Ya, atau ke depannya apakah nanti kita masih PPKM atau enggak, karena PLS itu ya kalian harus benar-benar menghadapi secara langsung, gitu. Nggak bisa daring. Karena kalau nggak bisa daring kan kalian nggak bisa tuh masa nyambung kabel secara online gitu kan. Iya Pak. Nah, oke. Kita Bapak akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam. Tangan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi yang kelas selain TKR boleh diperkenankan untuk meninggalkan kelas ya.
Yang TKR? TKR-nya belum ada yang masuk. Ya. Pelajaran apa gini, Pak? Ayo yang lainnya pada masuk. Udah Pak. Kiki. Kamu kenal saya Hadir, enggak, Pak. Ki? Hadir. Yang lainnya mana? Di hotel, Pak. Ya, saya mulai aja. Ki. Saya mulai aja ya. Lumayan nih. Ya, Pak. 5 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, selama pandemi ya, diharapkan kalian tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Oke, kita langsung mulai aja. Sekarang kalian udah kelas 12 ya, nggak kerasa ya? Iya, Pak. Ya, kalian sudah kelas 12 selama pandemi ini ya. Ya, saya juga menyadari bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan selama kalian belajar di SMK 1 Sindang. Tapi saya harap itu tidak akan mengubah semangat kalian. Masih tetap semangat ya. Nah, mungkin nanti di kelas 12 ya, khususnya TKR, kalian sudah berpindah. Yang biasanya kalau kelas 11 itu PMKR itu apa? Apa Ki? PMKR itu Ki? Waktu kelas 11? Pemeliharaan mesin Pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Jadi waktu kelas 11 mungkin kalian diajarin ya atau mempelajari tentang sistem pemeliharaannya ya. Kayak misal contohnya nih, umumnya kalian kayak ganti oli ya, kemudian tune up itu termasuk dari pemeliharaan atau pemeliharaan itu mencegah kerusakan. Ya, nah sedangkan di kelas 12 ini kalian dicoba untuk memperbaiki, namanya perbaikan mesin kendaraan ringan. Ya, paham ya? Ya, Pak. Paham ya, jadi di kelas 12 kalian dicoba untuk memperbaiki mesin kendaraan ringan. Nah, apa aja kalau perbaikan itu contoh melakukan kegiatan ketika kendaraan itu sudah menjadi rusak, itu namanya perbaikan. Ya. Nah, sedangkan kalau pemeliharaan mencegah kerusakan yang lebih fatal. Nah, nanti kalian di kelas 12 itu kalian mencoba
mendiagnosa kerusakan mekanisme kepala silinder. Kepala silinder ada apa aja? Nah, di sini kan ada gambar silinder head nih. Ya, yang warna kuning nih. Iya, Pak. Nah, Iya. ini adalah bagian dari silinder head. Head. Nah, nanti yang ini nih, yang saya tunjukin ini adalah bagian blok silinder. Paham ya? Kemudian di paling bawah itu adalah bagian penampungan oli. Jadi ada tiga bagian, yaitu kepala silinder, kemudian blok silinder, kemudian paling bawah itu adalah penampungan oli. Penampungan oli juga. Nah, penampungan oli juga terdapat macam-macam komponen. Nah, oke, nanti kalian itu harus bisa mendiagnosa kerusakan. Contoh, kalian waktu PKL pernah ada kendala atau ada konsumen yang bilang ini enggak, snalpotnya semisal terdapat asap gitu. Ya, nah jika terjadi asap apa tuh yang rusak tuh? Ya, apa yang rusak tuh? Nah, bisa jadi ternyata sehernya jebol ya, atau terdapat Lecet. lecet ya, blok silindernya lecet. Itu karena apa sih? Karena kalian harus bisa menjabarkan ya stepnya itu. Oh, ternyata awalnya dari oli yang tidak pernah dicek ya, atau olinya asat ya, atau semisal olinya menghitam, kotor, itu bisa terjadi, atau bisa juga dari overhead dari sistem pendingin. Nah, itu kalian harus bisa mendiagnosa kerusakan dari mesin mobil. Ya, contoh, semisal kalau di cylinder head, apa aja nih yang rusak nih? Bisa dari seal klep, ya. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini di dalam cylinder head itu ternyata ada spark plug. Apa spark plug tuh? Waktu kalian PKL. Busi, Pak. Busi, Pak. Betul. Ya, ada busi, kemudian ada combustion chamber apa? Pembakaran dalam, Bu. Ya, kemudian ada intake port. Apa intake port tuh? Satu pisah, Pak. Ya, kalau ya bisa jadi, tetapi kalau di intake port itu adalah saluran masuk, ya namanya in. Ya, nah sedangkan kalau exhaust berarti saluran buang. Paham ya? Nah, kemudian ada water jacket. Apa water jacket tuh? Itu, Pak, apa tuh? Radiator, bukan, Pak? Nah, water jacket itu adalah tempat sirkulasi air pendingin. Paham ya? Kemudian ada apa lagi di sini? Cylinder head gasket. Apa? Cylinder head gasket tuh? Ini ya, Pak, ya? Packing ya, kalau bisa dipakai namanya. Packing ya. Nah, jadi intinya jika kalian melakukan overhaul pada mesin ya, nah kalian harus tahu nama komponen-komponen yang ada di dalamnya ya. Pernah? Ya, cara kerjanya tahu nggak gimana? Waduh, apa itu tuh musik tuh? Oke, di sini nih, ya ada uraiannya nih. Kepala silinder berlokasi di atas blok silinder ya. Nah, berarti ini yaitu silinder head. Kemudian bagian dasar kepala silinder dilekuk dan digabungkan dengan piston untuk membuat ruang pembakaran. Di dalam terdapat lubang oli dan water jacket untuk mendinginkan katup dan busi. Nah, kebanyakan mesin bensin memiliki kepala silinder yang terbuat dari campuran aluminium. Nah, ini nih silinder ini terbuatnya dari campuran aluminium. Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini terbuat dari aluminium? Agar tidak terlalu panas.
Nah, ya bisa jadi ya karena aluminium itu bisa menghambat Menahan. ya menahan panas ya jika ininya tidak terbuat dari campuran aluminium mungkin akan menimbulkan panas yang berlebih. Ya. Nah, kemudian campuran aluminium juga lebih ringan dari logam dan memiliki karakteristik konduksi panas yang baik. Nah, ya, jadi memiliki karakter konduksi panas yang baik. Baik. Di antara silinder dan kepala silinder adalah gasket kepala silinder. Nah, ini kepala silinder. Ini fungsinya buat apa sih? Untuk menghubungkan antara kepala silinder ya atau silinder head dengan blok silinder agar tidak terjadi kebocoran. Celah-celah pembatas ya. Tuh. Kemudian di sini ada, nah ini nih, ya ketika kalian nanti pembongkaran, kalian harus melakukan ini nih. Yang pertama, kalian ukur ininya nih, kepala stemnya nih. Kemudian ada kepala katup, ya. Nah, kalian pernah di bengkel pernah disuruh nyekir nggak? Ada bahasa nyekir nggak? Ya. Belum, Pak. Belum, Pak, tapi belum ada yang pernah. Oh, belum pernah. Ya, karena dimaklumin ya, karena melakukan sekiran itu mungkin yang kalian lihat mah mudah ya. Tetapi kalau misal bukan orang yang profesional itu nanti akan berbeda. Paham ya? Nah, jadi Ya, Pak. Jadi penyekiran itu biasanya dilakukan pada orang-orang bengkel untuk membentuk valve face-nya atau muka dari katup ya, biar ketika katup itu terbuka atau tertutup tidak menimbulkan rongga ya atau rapat. Paham ya? Nah, kemudian ada camshaft. Ya, ada camshaft. Ini camshaft itu adalah mekanisme untuk membuka dan menutup katup. Katup terbuka pada saat apa sih? Masuk dan keluar. Ya, katup terbuka pada saat terjadi adanya campuran udara dan bahan bakar masuk ya. Nah, kemudian katup in terbuka ya. Nah, ketika terjadi kompresi nih di sini nih. Nih ketika piston nih ya, cara kerjanya seharusnya ini di kelas 11 ya. Ketika di langkah-langkah engine kan ada berapa macam? Gimana? Ada berapa macam? Ada berapa langkah? Ada 4, Pak. Apa aja? Apa aja? Hisap, Kompresi, bakar, buang. hisap, kompresi, Bakar, usaha. buang. Ya, betul ya. Jadi ketika ini kan bagian pistonnya. Ketika piston berada di titik TMA, kemudian bergerak di TMB. TMA itu apa? Titik mati. Titik mati atas. Ya, sedangkan kalau TMA itu adalah titik mati bawah. Atas. Bawah. Ya. Nah, ketika piston bergerak di bawah itu terjadi pada saat proses hisap. Betul ya? Nah, ketika proses langkah hisap ini ini namanya apa tadi tuh? Namanya camshaft. Ya, ini Noken dulu sih baran, Pak. ya itu. Ya, kalau di bengkelnya namanya noken as ya. Ya, karena kalau di bengkel mah cari nama yang mudah dimengerti ya. Noken karena neken sih, jadi diberi namanya noken as ya. Nah, ketika noken as atau camshaft ini menekan katup,
ini berarti katipnya ini pada saat terbuka apa tertutup? Terbuka. Buka. Nah, Terbuka. sehingga campuran udara dan bahan bakar ini masuk ke ruang pembakarannya. Betul ya? Nah, kemudian si piston ini akan bergerak dari TMB ke TMA. Betul ya? Ya, karena adanya proses perputaran dari crank shaft ya, atau poros engkol. Paham ya? Nah, ketika si piston dari TMB ke TMA, nah di sini terjadi pemampatan. Ya, jadi udara dan bahan bakar itu dipadatkan. Nah, kemudian pada saat itu juga si spark plug atau busi itu memercikan bunga api. Nah, sehingga terjadi apa? Ledakannya. Iya. Nah, itu yang dinamakan pada saat langkah usaha. Ya. Nah, usaha. Betul ya. Ketika terjadi ledakan itu pada saat langkah usaha. Kemudian akibat dari ledakan itu akhirnya piston dari TMA kembali turun ke TMB ya. Nah, itu adalah proses langkah. Nah, ketika langkah buang nih ya, itu belum ya. Ketika langkah buang nih. Ketika langkah buang nih berarti si valve exhaust-nya ya terbuka ya. Sehingga gas sisa pembakaran itu akan terbuang ke exhaust port, atau kalau dilanjutkan akan ke snal port. Ya, paham ya, itu cara kerjanya ya. Nah, kalau misal kita lihat di sini nih gambarnya nih. Ini mesin apa? Konvensional apa injeksi? Injeksi, Pak. Karena apa? Karena ada injektornya tuh di samping itunya ya, Pak. Ini ya. Ya, Iya, berarti Pak. ini adalah komponen dari mesin injeksi. Ya. Kalau semisal karburator tidak ada injeksi ya, tetapi campuran dan udara bahan bakarnya itu tercampur di dalam karburator. Ya. Nah, nanti cara kerja udah paham ya? Iya, Pak. Ya, cara kerja sudah paham ya. Nah, kemudian apa sih nanti ketika kalian melakukan pembongkaran, nanti saya ada praktek ya, insya Allah kalau semisal PTN-nya sudah diizinkan ya, kita praktek, kita dibikin kelompok. Kalian waktu di bengkel pernah lihat ada mesin yang menggunakan stand engine nggak, yang warna merah tuh? Full engine. Ya, yang Apa tuh, Pak? mesin VVTi Avanza yang sudah ada di dudukan merah-merah tuh. Nah, nanti prakteknya kalian bongkar, overhaul. Oh, sing tutup ya, Pak? Nah, tuh ya, nanti silakan ya, nanti kalau misal PTM-nya sudah diizinkan, saya maunya per kelompok lah. Ya, Pak. Ya, Siap. nanti per kelompok kira-kira 5, nanti saya bebaskan kalian untuk bongkar. Tetapi tetap pas pertemuan pertama nanti saya Jelasin dulu. Ya, jelasin dulu. Nah, nanti untuk selanjutnya silakan kalian bongkar pasang sehingga kalian sudah terbiasa. Paham ya? Paham ya? Paham. Nah, tetapi saya maunya nih kayak gini. Ketika kalian sudah berada di bengkel ya, posisikan kalian seperti pas kalian PKL. Ya, kira-kira waktu kalian PKL itu kalian menganggapnya kalian siswa atau sudah sebagai pekerja? Siswa. Pekerja, Nah, Pak. Pekerja apa siswa? Nanti ya. Ya, Pekerja. Ya, status kalian tuh siswa ya, tetapi ketika kalian sudah masuk ke dalam sebuah industri atau dunia usaha, kalian sudah menjadi seorang pekerja. Ya, sama ketika di workshop bengkel juga kalian tuh posisikan kalian sebagai pekerja ya, tidak ada main-main lah.
Ya, di bengkel itu pasti terdapat ada sebuah kalimat ya, utamakan kesehatan keselamatan kerja. Ya, artinya apa? Artinya apa? Di dalam bengkel itu kalian harus menjaga keselamatan kerja. Tidak ada yang main-main. Paham ya? Ya. Mbak. Jadi kadang banyak tuh ya waktu kalian pernah praktek enggak di bengkel SMK Sindang tuh? Waktu kelas 11. Belum ya? Belum, Pak. Waduh. Baru Mas kelas Ali 10, Baru Pak. kelas 10 doang. Kelas 10. Kelas 10 juga mungkin dasarnya ya. Iya. Nah, nanti Kelas 11 ada, Pak. Kelas 11 juga ada, Pak. oh udah pernah. Listrikan. Oh iya ya. Oh, Listrikan sama kebakar beli kan? Insya Allah, Pak. Rian, Pak, kebakar. Oh, kebakar ya. Iya, Aduh, Bang. memalukan sekali itu ya. Konslet, Jadi- Pak. Rian. Ya, jadi Pak. ya udah cukup. Saya cukup mendengarnya memalukan ya. Jadi Pak, yang harus Pak, kalian cepet ketahui ya, prakteknya, oh Pak. ini mah nanti kita intermezzo aja ya. Jadi di dalam otomotif itu terdapat tiga terdapat 3 unsur ya, yaitu kelistrikan, mesin dan sasis. Mesin dan ya sasis, Pak. Ya, kelistrikan, mesin dan sasis dari Kasih. ketiga unsur itu kalian harus benar-benar Menguasai. menguasai. Kuasai. Ya, kalian boleh, oke lah, kalian paham tentang engine, tetapi kalian tidak memahami tentang kelistrikannya, itu sama aja bohong. Ya, kalian bisa menguasai tentang mesin sama kelistrikan, tetapi sasisnya kalian lemah. Nah, itu sama aja tidak nyambung. Paham ya? Jadi, Paham, Pak. kalau semisal kalian apa aja kelistrikan aja, yang ya jangan kayak gitu ya, karena Enak listrikan, Pak. nah ya mau enak kelistrikan, mau enak mesin, mau enak sasis ya, harus kalian harus menguasai 3 unsur tersebut. Paham ya? Kemudian nanti ketika kalian bongkar nih, ya ketika kalian bongkar di kepala silinder, kalian bakal menemukan ini ada oil seal. Ya, ini bagian katup. Ini yang merah ini adalah katup exhaust. Ya, ini nih. Ya, kemudian yang biru adalah intake valve. Ya, lihat perbedaannya. Kalau yang intake valve itu biasanya katupnya itu dimensinya lebih besar. Ya, lebih besar ya. Setuju ya. Ya, yang merah exhaust, yang biru adalah intake. Nah, nanti kalian apa yang diukur? Ini diameter valve stemnya masih standar atau tidak. Kalau terlalu kecil, nah di sini kan ada oil seal nih. Ya. Nah, nanti antara oil seal dengan valve stem ini, kalau semisal tidak pas akan menyebabkan sebuah rongga. Ya, nanti bisa bocor. Nah, ketika bocor ini nanti si olinya ini bisa masuk ke dalam pembakaran. Nah, itu yang bisa menghasilkan yang menyebabkan kendaraan itu berasap. Ya, kecuali mobil-mobil diesel. Ya, kalau mobil diesel, Emang ya. gitu. Nah, emang karakternya itu seperti itu. Ya, sedangkan kalau misal mobil dengan mesin bensin, kalau misal ada asap, berarti terjadi kerusakan ya. Nah, berarti penyebabnya kalau mobil berasap bisa penyebab dari seal oli katup. Paham ya? Nah, kemudian apalagi yang dicek camshaft, bisa dicek enggak? Kerusakannya apa biasanya camshaft tuh? Kerang, Pak. Hah? Kerang. Kerang siapa? Berkerak atau semisal bisa juga terjadi olinya telat
naik, akhirnya si camshaft ini terjadi overheat. Ya, paham nggak? Panas sehingga aus. Ya, sehingga aus. Jadi camshaft ini berubah di dimensi. Ya. Nah, kemudian ini ada valve phase. Nah, ini nih di sini ada 44,5 derajat atau 45 derajat. Ini adalah sudut muka valve-nya ya. Kalau apa aja, kalau semisal ininya nggak sesuai gimana Pak? Gimana? Kira-kira kalau misalnya Ganti, Pak. Hah? Ganti. Ya, Bocor. bisa ganti. Ya, bisa menyebabkan kebocorannya yang seharusnya menutup dengan sempurna itu tidak menutup dengan sempurna. Akhirnya apa? Akhirnya hasil pembakarannya itu ya ketika pas kompresi terbuang. Paham ya? Kalau pas kompresi kan katup in sama X kan saling menutup. Ya enggak? Nah, karena valve phase-nya tidak sempurna, pada saat kompresi akhirnya ada sedikit tenaga yang terbuang. Ya. Paham ya? Akhirnya kalau di bengkel biasanya itu di sekir. Nah, di sekir yang kayak gini nih. Kelihatan nggak tangan saya ini? Ya, sekir ya, sekir. Ya enggak? Kayak gitu kan ya? Nah, itu untuk menjaga atau untuk membentuk valve phase yang seperti semula. Paham ya? Nah, nanti kalian bongkar nih, pokoknya silakan kalian bongkar asal ketika kalian pasang tidak ada yang tertinggal atau seperti semula. Ya, jangan sampai sudah dipasangin semua ternyata masih ada baut yang tertinggal. Apa aja? Baut apa ini Pak aja? Sudah dibuang bela, jangan ya. Rian biasa emang. Ya, kalian bisa bongkar, tapi kalian tidak bisa memasang kembali. Ya berarti kalau misal kalian punya bengkel, kalian tulis saja jasa terima bongkar ya. Bongkar. Ya. Tidak terima. Bongkar, tidak mau memasang. Ya, tetapi kalian tidak boleh seperti itu ya. Kalian harus bisa membongkar, kemudian memasang, namanya juga memperbaiki, tidak malah memperparah. Paham ya? Ya. Paham. Kemudian di sini, nah ini apa namanya? Pegas atup ya. Nah, di sini ada pegas atup nih. Di sini ada uneven speed spring ya. Di sini ternyata ada yang bagian bergeraknya itu antara A dengan B ya. Ada yang jaraknya terlalu kecil. Nah, di sini ada ternyata ada dua lapisan nih ya, ada inner dan outer. Ya, jadi yang mengembalikan, jadi pegas ini fungsinya adalah atau pegas katup adalah pegas kumparan yang memberikan tegangan pada arah menutup katup. Kebanyakan mesin mempunyai satu pegas per katup, namun beberapa mesin menggunakan dua pegas per katup untuk mencegah katup bergetar ketika mesin bekerja pada putaran tinggi. Nah, jadi yang berfungsi untuk mengembalikan katup pada saat posisi menutup yaitu adalah dari pegas katup. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi ketika camshaft berputar nih, ini berputar nih. Akhirnya menekan pegas katup ya. Nah, kemudian si katup ini terbuka. Paham ya? Ketika ini sudah berputar lagi nih ke sini nih. Kira-kira ini tertekan enggak? Iya. Tidak ya? Tidak. Ya, tidak ya. Nah, ketika ini tidak tertekan, ini otomatis pegasnya ini akan kembali ke atas sehingga katupnya kembali tertutup. Paham ya? Nah, berarti apa tuh kerusakannya tuh? Kalau semisal apa aja kerusakannya? Ya, bisa jadi pegasnya ini patah, bisa jadi enggak? Bisa. Ya, atau pegasnya itu sudah nggak bisa Lemes, Pak. ya, atau lemes ya, atau
sudah tidak standarnya, itu bisa diganti. Kira-kira bisa diperbaiki apa diganti? Ganti Pak. Nah, kemungkinan kalau bekas harus diganti. Kayak kemudian di sini ada, ini nih. Ini adalah dudukan atub ini nih. Ya, yang warna kuning nih. Ya, kalau misal kita lihat di sini, ini yang warna putih. Kalau misal diperbesar, yaitu yang warna kuning. Ya kalian harus sekir ya. Nah, ukurannya itu harus adalah 45 derajat ya dari atub ya. Nah, di sini kan 4,45 atau 45,5. Ini batas toleransi. Ya. Kemudian yang ini valve with bushing dan oil seal. Suara singa paksa apa wong? Ya udahlah, maklumin aja ya. Udah jam 11 ya. Oh, dilanjutin apa? Cukup. Iya Pak. Jumatan. Oh, Jumat Pak. Emang di tempat kalian sudah dibuka tak? Jumatan. Udah Pak. Udah Pak. Ya udah, syukur. Ya udah. Saya akhiri nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu pas praktek ya. Saya harap kita ketemunya praktek lah biar kita bisa saling tahu ya. Iya Pak. Ya, kita bisa saling kenal. Nah, saling interaksi lah. Ya, masa saya cuma kenalnya Kiki baik, bosen. Ya Pak, jangan gitu lah Pak. Iya. Pelajarannya apa ini Pak? Hah? Pelajarannya apa? Ini pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan PMKR. KR. Nanti kita lebih lanjutnya di grup itu aja ya, grup yang dulu PKL tuh. Ya udah. Iya Pak. Yang all tuh ya, all TKR 12 tuh ya. Ya. Ya, oke. Saya akhiri. Pak Pras. Bila tikbal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya jambulnya abang Lis. Bowo.